Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada para investor sekalian. Selamat Tanpa pagi. membuang waktu lagi, di sini kami dari tim Logoku, dari perusahaan Logoku, akan memperkenalkan apa sih perusahaan kami ini sebenarnya kepada para investor sekalian. Nah, our big idea, ide besar kami. Jadi kami dari perusahaan Logoku ini memiliki misi untuk menjadi perusahaan unicorn di Indonesia, dan itu terutama dalam hal pembuatan logo-logo yang premium dan bagus dan berkualitas di Indonesia. Industri outlook. Jadi ini adalah industri outlook kami. Bisa dilihat di sini kami sudah mempunyai 10 cabang perusahaan di Indonesia dengan total pendapatan semuanya itu bisa mencapai 10 billion dolar Amerika, dan average gross margin kami itu sekitar 85%, dan in revenue per worker-nya juga $50,000, dan juga revenue increase per year, pendapatan kami per tahun itu meningkat sekitar 10%, dan itu semua bisa dikatakan sukses dalam perusahaan kami ini, Logoku. Jadi di sini target pasar kami. Di sini kami mempunyai target pasar ada dua, yaitu 60% dari bisnis di luar negeri dan 40% adalah bisnis di dalam negeri. Jadi 40%-nya itu di Indonesia dan 60% itu di berbagai negara belahan dunia. Nah, apa yang kami tawarkan kepada para investor sekalian? Jadi sesuai nama kami, Logoku, kami menawarkan logo-logo desain logo terhadap produk tertentu yang ada. Di sini kami tidak hanya memberikan logo-logo yang seperti biasa saja, tapi kami mempunyai filosofi dari logo tersebut yang sangat-sangat bisa dikatakan berkualitas dari perusahaan kami. Sales Podcast. Jadi di sini kami sudah berdiri selama 3 tahun. Bisa dilihat bahwa di sales summary kami, bahwa profit yang kami dapatkan dari tahun per tahun itu meningkat, ya, mulai dari $450,000 meningkat di tahun kedua dan meningkat di tahun ketiga, ya. Bisa para investor lihat sekalian di sini. Nah, di sini sedikit flashback ya, sedikit. Di perusahaan kami ada key timeline goals-nya. Jadi pertama itu pada awal-awalnya kami membuat bisnis atau marketing plan dulu. Jadi kami membuat marketing plan-nya, kami menyusun semuanya, dan setelah disusun kami secure funding, kami mengamankan dana yang ada. Jadi setelah secure funding, kami pun build out perusahaan kami itu dari awal sampai sekarang. Nah, setelah build out, kami mengadakan grand opening untuk memperkenalkan perusahaan kami kepada orang-orang terdekat dan orang-orang yang menjadi target pasar kami. Dan ya, sampai sekarang pun kami mendapatkan pendapatan dalam satu hari itu bisa lebih dari 5 orang customer, dengan tentunya pendapatan yang tinggi sekali. Oke, mulai dari sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, Franco Rasid Oritanang, kepada para investor sekalian. Jadi kepada Franco, rekan saya persilahkan. Oke, kita lanjut ya kepada investor yang terhormat. Lanjutnya itu required fundingnya. Yang pertama itu dari debt investornya, yang nantinya kami membutuhkan biaya sekitar $100,000, dari ownernya $50,000, dari bank $50,000, dari other investment yaitu sekitar $55,000. Nah, kemudian penggunaan dari biaya itu nantinya akan untuk FF dan E-nya itu sekitar 24%, kemudian di improvement perusahaan kami akan menggunakan sekitar 20%, di retail business insurance-nya 20%, di inventory-nya nanti akan 8%, di bagian marketing kita akan menggunakan sekitar 4% dari dananya, dan working capital-nya sekitar 28%, di website development-nya 2% dari total biaya yang kita miliki. Miscellaneous cost-nya sekitar 8%, initial lease payment 3%, dan lease deposit 1%. Nah, itu nantinya digunakan untuk mengextend startup yang akan kita buat pada investor yang terhormat.
Woi gas mic. Ay, kacau. Sorry, lupa. Baiklah, saya baiklah kepada logoku, saya ingin bertanya, perusahaan kalian ini lebih ke arah bisnis B2B atau B2C, dan juga ini kepada perusahaan yang baru atau perusahaan yang lama juga? Baik, langsung saja saya jawab kepada investor yang terhormat. Perusahaan kami saat ini memiliki target market yaitu business to customer atau B2C. Nah, adapun target perusahaan yang kami tuju yaitu mulai dari perusahaan baru yang membutuhkan logo bisa berlangganan di perusahaan kami, dan perusahaan lama pun yang membutuhkan logo juga bisa berlangganan di perusahaan logoku kami ini. Baik, terima kasih. Untuk perusahaan Anda nih, penjualannya di mana saja? Halo, bisa dengar suara saya? Ya bisa Pak, mohon maaf tolong diulang pertanyaannya, tadi agak sedikit kesalahan jaringan. Untuk perusahaan Anda nih, penjualannya udah di mana saja? Baik, untuk saat ini penjualan di logoku ini udah sampai di kancah internasional ya. Jadi para buyer customer itu nggak cuma dalam negeri, akan tetapi juga di luar negeri saat ini udah mulai banyak ya yang berlangganan di logoku. Jadinya target market kita itu nggak cuma dalam negeri, dan akan tetapi para buyer internasional juga tertarik untuk berlangganan di logoku. Oh ya udah. Makasih Pak. Baik Pak. Oke, saya mau bertanya Pak. Kan gini, profit yang kalian berikan kan 20% per tahun. Nantinya untuk mendapatkan ROI-nya sekitar 5 tahunan. Apakah itu waktu yang tidak lama Pak? Atau bisa disingkat waktunya atau gimana Pak? Oke, mohon maaf sebelumnya, untuk keuntungan bagi investor ini akan kami berikan sekitar 20% per tahunnya. Jadi sehingga untuk return of investment-nya itu sekitar 5 tahun. Akan tetapi dengan dengan bukti yang sudah Bapak bisa lihat, bahwasannya di sini udah ada tadi ditampilkan. Nah, dari sell forecast-nya dari tahun ke tahun ini terbukti net profit-nya itu semakin meningkat. Jadinya dalam waktu di atas sudah 5 tahun, itu modal yang Bapak berikan kepada kami nantinya itu akan angkat menguntungkan Bapak dalam berinvestasi gitu, dengan bukti net profit yang telah kami tampilkan sebelumnya, yaitu dari tahun ke tahun bisa kita lihat dari grafiknya. Pada tahun pertama itu sekitar net profitnya $450 gitu kan. Tahun selanjutnya itu meningkat, dan tahun ketiga itu meningkat. Jadi untuk prediksi ke masa depannya itu sangat bagus untuk berinvestasi Pak. Oh, kayak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, di sini saya akan bertanya kepada logoku. Mengacu pada para klien, apa yang membuat perusahaan kalian berbeda dari yang lain sehingga klien yang sudah memesan logo kepada kalian tertarik untuk memesan logo lagi kepada kalian gitu, dan klien-klien yang lain gitu. Itu saja dari saya.
Oke, jadi apa yang membuat perusahaan kami berbeda? Jadi perusahaan kami ini memiliki desain-desain yang unik, di mana didesain oleh desainer yang profesional. Logo kami juga mudah diingat, jadi mudah diaplikasikan ke masyarakat. Selain itu juga memberikan kesan yang dalam dan tahan lama atau abadi, di mana sekali memesan itu tidak ketinggalan zaman pada keesok-esokan harinya. Begitu. Oke, terima kasih. Dari hasil presentasi kalian, untuk saya sih tertarik ya untuk menginvest ke perusahaan kalian. Apakah teman-teman saya tertarik juga? Gimana teman-teman yang lain nih? Kalau menurut saya sih, saya tertarik berinvestasi di Logoku karena dari hasil presentasinya cukup memuaskan dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak investor semuanya. Jadi saya harap kerjasama kita ke depannya itu bakal berjalan dengan lancar. Jadi kita bakal bisa nutup meeting kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.